Matlail Anwar adalah seorang pengusaha kuliner yang lahir dari pasangan Khalid dan Maisyarah di Desa Klayu, Kabupaten Lombok Timur pada 1 Oktober 1978. Beliau merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara yang kini tinggal di Sandubaya. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan, namun hal ini tidak membuatnya malas dan sombong. Justru itu membuatnya semakin giat belajar untuk menggapai cita-citanya. Matlail Anwar menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Selong. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Selong. Saat duduk di bangku SMA, ia mengikuti berbagai macam organisasi yang ada di sekolah, seperti pramuka dan pencinta lingkungan. Selanjutnya, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Mataram, jurusan Teknik Elektro. Saat semester 3, ia mendapatkan beasiswa kembali untuk melanjutkan kuliahnya hingga lulus. Di waktu berkuliah, ia bertemu gadis cantik yang bernama Lailan Hairi. Akhirnya, menempatkan hatinya pada gadis tersebut. Tepat pada tanggal 29 April 2007, ia memutuskan untuk menikahi Lailan Hairi. Setelah lulus kuliah, ia diuji oleh kepergian sang ibu. Selain itu, ketika ia mencari pekerjaan, banyak sekali perusahaan menolaknya, dikarenakan kurangnya skill pada dirinya di perusahaan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi bahasa terpuruk dalam hidupnya. Namun, selepas dari itu, ia tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Dengan sikap gigih dan pantang menyerahnya, ia terus berusaha mencari pekerjaan. Dan akhirnya, ia diterima di salah satu perusahaan pertambangan di Jakarta yang bernama PT Terakindo Utama sebagai hand office. Di sana, ia bekerja kurang lebih selama 9 tahun 5 bulan. Sejak bekerja di perusahaan tersebut, setengah gajinya digunakan untuk membeli sapi dan diinvestasikannya untuk tabungan dan pembangunan lesehan Ellen. Menurut beliau, jika ingin memulai suatu usaha, berinvestasilah terlebih dahulu, kemudian menabung. Karena dengan berinvestasi akan dapat timbal balik dari dana yang sudah diinvestasikan. Sepulangnya menjadi TKI, ia mencari lahan yang mampu dibeli dan dikelola. Ia menjual 6 ekor sapinya untuk membeli lahan yang bertempat di Sandubaya, Kecamatan Selong, Nusa Tenggara Barat. Uang hasil menjual sapi itu digunakan sebagai modal membangun lesehan Ellen. Karena merasa dana yang dibutuhkan kurang untuk melanjutkan pembangunan, ia memutuskan kembali menjadi TKI ke Afrika. Sepulangnya menjadi TKI di Afrika, ia melanjutkan untuk membangun lesehan Ellen. Lesehan Ellen berdiri pada tahun 2016 dan memiliki karyawan awal sebanyak 8 orang. Tahun selanjutnya mengalami kenaikan karyawan menjadi 40 karyawan. Namun, ini tidak berlangsung lama, dikarenakan pandemi COVID-19 melanda yang mengharuskan ia untuk memberhentikan karyawannya sebanyak 25 orang dan menyisakan 15 karyawan yang bertahan sampai saat ini. Pandemi ini berlangsung cukup lama, yang mengakibatkan pendapatan dari lesehan Ellen berkurang. Tetapi, Matlail Anwar tidak kehabisan ide agar lesehannya tetap berjalan meskipun terjadi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Setelah melewati pandemi COVID-19 yang cukup lama, akhirnya lesehan Ellen mulai bangkit kembali dengan nuansa yang berbeda. Kini lesehan Ellen sudah maju. Hal inilah yang membuat banyak orang mengetahui tempat ini. Sehingga lesehan Ellen menjadi ramai dan semakin banyak pengunjung yang datang. Berikut adalah motivasi dari Matlail Anwar untuk anak muda. Jadi saya punya motivasi untuk adik-adik saya yang mau terjun ke dunia bisnis ya.
Jadi yang pertama, buang rasa malu dan minder. Buang rasa malu dan minder. Pokoknya hal itu atau pekerjaan itu halal, lakukan. Masalah prestasi, masalah pengalaman itu akan diikuti. Ya, setelah itu jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Jadi percaya diri aja. Orang banyak berbicara masalah faktor resiko. Oke, kita bicara masalah faktor resiko, tapi kita mulai dulu, baru kita bicara faktor resiko. Tentunya seperti yang saya sarankan tadi itu, mulailah dengan apa yang kita mampu. Jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Mulailah dengan apa yang kita bisa mampu. Mulai dengan apa yang kita bisa lakukan. Make it happen katanya itu, siapa pemilik Rakindo Utama itu. Jadikan itu nyata. Jadi dari khayalan, dari cita-cita, mimpi-mimpi kita itu silakan, tapi jadikan itu.